Rahasia pankreas sehat, ini 7 langkah ampuh jaga fungsi pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Jadi pankreas itu adalah organ vital di tubuh kita yang seringkali terlupakan. Mungkin sebelumnya orang takutnya kalau sakit jantung ya, sakit ginjal ya, sakit hati. Tapi pankreas itu juga organ penting ya, organ vital. Nah, padahal organ kecil ini itu punya peran yang krusial sekali ya dalam pencernaan, kemudian juga regulasi gula darah ya. Jika pankreas kita bermasalah, jadi ada gangguan di tubuh kita yang bisa dialami ataupun yang mengintai. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tuntas ya 7 langkah ampuh dan juga detail untuk menjaga kesehatan pankreas, mulai dari pola makan, gaya hidup, hingga kapan teman-teman perlu waspada. Jadi simak baik-baik. Pankreas adalah kelenjar yang terletak di belakang perut, jadi antara lambung dan tulang belakang. Nah, panjangnya sekitar 15-20 cm dan memiliki 2 fungsi utama yang sangat penting sekali. Yang pertama sebagai fungsi eksokrin, itu menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti amilase, lipase, protease ya, yang dilepas ke usus halus untuk membantu mencerna karbohidrat, lemak, protein ya dari makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, fungsi endokrin. Nah, ini menghasilkan hormon-hormon penting seperti insulin dan glukagon. Ini penting perannya, krusial sekali dalam mengatur kadar gula darah ya di tubuh kita. Nah, kerusakan pada pankreas ini tentu akan mengganggu kedua fungsi ini. Bisa menyebabkan masalah pencernaan, bisa kena diabetes ya, ataupun kondisi kesehatan serius lainnya. Nah, makanya teman-teman ya, menjaga kesehatan pankreas adalah investasi penting untuk kesehatan jangka panjang. Kemudian juga ini harus digarisbawahi ya, harus benar-benar dijaga. Untuk langkah-langkah penting menjaga kesehatan pankreas, ya langkah pertama, terapkan pola makan sehat dan seimbang. Nah, ini agar pankreas kita bahagia. Karena pola makan ini memiliki dampak langsung pada kesehatan pankreas. Nah, jadi ada beberapa nih panduan pentingnya ya. Jadi yang pertama, batasi asupan lemak jenuh dan trans. Nah, makanan yang tinggi lemak jenuh, ya misalkan gorengan, makanan cepat saji, daging berlemak ya, dan juga misalkan lemak trans ini banyak ditemukan di produk-produk olahan. Nah, ini bisa memperberat kerja pankreas dan meningkatkan resiko pankreatitis ataupun peradangan. Jadi pilihlah sumber lemak, itu lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan ya, dalam jumlah yang sedang. Yang kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Nah, jadi buah-buahan, sayur-sayuran ini kaya akan antioksidan, vitamin, mineral yang bisa melindungi kesehatan pankreas dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi resiko peradangan. Yang ketiga, pilihlah karbohidrat kompleks. Nah, seperti biji-bijian utuh, ya beras merah, ubi jalar. Nah, ini dicerna lebih lambat dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Nah, sehingga mengurangi beban kerja pankreas nih ya. Kalau seandainya teman-teman banyak makan yang karbohidrat sederhana banyak ya, ini pankreasnya kerja berat. Nah, teman-teman ya, perlu batasi nasi putih, roti putih, minuman manis, intinya yang sederhana. Yang keempat, konsumsi protein tanpa lemak. Misalkan ikan ya, ayam tanpa kulitnya, dadanya misalkan ya, tahu, tempe. Jadi protein ini penting untuk memperbaiki sel-sel pankreas. Yang kelima, batasi gula. Nah, teman-teman ya, gula tambahan ataupun gula itu sendiri di makanan-makanan olahan, minuman-minuman ya. Nah, ini biasanya kan udahlah manis ya. Ini banyak disukai orang, hati-hati. Nah, ini bisa membebani kerja pankreas, bisa meningkatkan risiko diabetes. Yang keenam, perhatikan porsi. Jadi makan jangan terlalu banyak dalam satu waktu, ya jangan memaksa pankreas kita itu kerja keras ya. Jadi makannya itu coba porsinya kecil-kecil tapi sering, itu lebih bagus. Yang ketujuh, cukupi cairan. Jadi banyak minum air putih 2 liter ya, atau 8 gelas, itu untuk menjaga fungsi pankreas, kesehatan pankreas itu lebih optimal. Hindari minuman manis ya, minuman bersoda, minuman kemasan dan sejenisnya. Kemudian untuk langkah keduanya, hindari konsumsi alkohol. Alkohol ini musuh utama pankreas, teman-teman. Apalagi kalau berlebihan, ini bisa jadi salah satu penyebab pankreatitis akut maupun kronis. Karena alkohol ini bisa merusak sel-sel pankreas. Kemudian bisa mengganggu kerja pankreas itu sendiri ya.
Jadi baiknya hati-hati. Langkah ketiga, berhenti merokok. Nah, merokok mungkin sudah saya bahas banyak di video ya di channel saya ini. Begitu juga dengan pankreas, yang merokok ini bisa meningkatkan resiko nanti pankreatitis, kanker pankreas. Karena zat-zat kimia di rokok, yaitu bisa merusak sel-sel pankreas, bisa mengganggu fungsinya, bisa mengganggu kerjanya, ya, bisa mengganggu kesehatan pankreas. Kalau mau pankreas sehat, berhenti sekarang merokok. Langkah keempat, jaga berat badan. Nah, teman-teman, ya, berat badan ideal penting, karena kalau kelebihan berat badan atau obesitas, ya, apalagi di lemak perutnya itu banyak, itu bisa meningkatkan resiko penyakit, ya, diabetes, resistensi insulin, ya, peradangan kronis, ya, jadi bisa mengganggu pankreas. Jadi penting jaga berat badan ideal. Olahraga teratur ya mulai sekarang. Langkah kelima, kelola stres dengan bijak. Karena memang ada koneksi otak dan pankreas. Ya, stres kronis itu bisa mengganggu berbagai sistem dalam tubuh termasuk pencernaan dan juga hormonal yang bertanggung jawab ataupun yang berkaitan dengan fungsi pankreas. Jadi teman-teman kalau seandainya stres, ya, cari cara kelola stresnya, gimana bisa mengatasi stresnya, bisa dari meditasi, yoga, olahraga ringan, atau hiburan, ya, melakukan hobi, ya, jadi supaya stresnya bisa rilis. Langkah keenam, waspadai gejala. Nah, teman-teman sebaiknya kenali gejala-gejala dini, ya, ketika pankreas kita ini lagi nggak beres. Misalkan ya nyeri perut bagian atas yang parah, ya, apalagi dia bisa menjalar ke punggung, kemudian mual muntah, demam, ya, detak jantungnya cepat, perut kembung, apalagi perutnya ketika disentuh nyeri, nah, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, urinnya berwarna gelap atau tinja ini pucat, ya, pucat atau berminyak. Nah, diabetes gejalanya misalkan teman-teman merasakan sering haus, sering buang air kecil, ya, kemudian nafsu makan meningkat tapi berat badannya nggak naik-naik, ya, hati-hati. Nah, gejala-gejala ini kalau terjadi, teman-teman bisa konsultasikan ke dokter, ya, untuk dicek kira-kira apa sebabnya, penanganannya gimana, nanti disesuaikan dengan diagnosa yang telah ditegakkan. Langkah ketujuh, pertimbangkan pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, ini digarisbawahi, ya, jika punya faktor resiko, misalkan riwayat keluarga, kemudian keluarganya pankreatitis, ya, kemudian keluarganya misalkan punya kanker pankreas, atau teman-teman punya obesitas, ya, diabetes, atau riwayat minum alkohol berlebih, ya. Nah, ini hati-hati, jadi bisa konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan rutin, ya, teman-teman, ini untuk memantau tujuannya, untuk mendeteksi dini dan memantau kesehatan pankreas, kira-kira ada progres kerusakan atau untuk menilai kesehatan pankreasnya itu gimana. Pesan pentingnya, menjaga kesehatan pankreas adalah investasi penting untuk kesehatan dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan menerapkan pola makan yang sehat, menghindari alkohol, rokok, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, ya, mewaspadai gejalanya, bahkan cek kesehatan rutin, ya, ini bisa membantu menjaga fungsi vital pankreas kita supaya tetap optimal. Ingatlah bahwa pankreas itu punya peran yang penting sekali dalam pencernaan kita, dalam regulasi gula darah kita, ya. Ini organ vital juga, jadi harus dijaga. Dijaga baik-baik dan dijaga benar-benar. Semoga video ini bermanfaat, ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Kalau teman-teman punya pengalaman atau tips seputar masalah pankreas, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.